Trading di market OTC, market yang paling bodong di Olim Trade, tapi itu sangat menarik. Oke, kita akan trading. Trading di market OTC adalah trading yang paling buruk dianggap orang, ya, karena OTC itu market ciptaan lah ataupun market apalah, saya nggak peduli itu walaupun benar ya. Tetapi saya selalu pegang kalau ini bagus dan saya bisa di market ini, maksudnya bisa profit gitu ya. Nggak mengharap kaya, tidak mungkin persepsi orang ini market harus bagus banget supaya bisa aku beli Lamborghini di sini. Saya tidak seperti itu, Pak. Saya asalkan bisa satu hari makan doang ya 100-200 ribu kayaknya udah cukup sekali di kehidupan saya. Karena biaya hidup aku itu 100 ribu sehari, paling banyak 200 ribu untuk sehari saya itu. Mungkin udah rokok, makan, minum, udah di situ, kopi udah di situ kan. Jadi nggak mengharapkan kaya di situ, tidak, dan itu tidak mungkin menurut saya. Trading dimanapun nggak mungkin, mau itu kripto nggak mungkin. Well, saya akan melakukannya, saya akan trading di sini. Oke, modal kita di sekitar 21. Kita masuk ke bagian tradingnya. Let's go. Perkenalkan, nama saya Omar Alwi. Saya trading di Olim Trade hampir 5 tahun lebih. Menuju ke 7 tahun kayaknya trading di Olim Trade. Kalian bisa lihat di YouTube saya, YouTube yang ini. Video terlama saya itu 5 tahun yang lalu saya upload. Bahkan saya punya komunitas ataupun komunitas orang sebenarnya, tapi cuman ada saya di situ. Komunitas Casper Sinyal namanya. Saya menjamin mereka itu misalkan pakai strategi saya untuk trading. Dan saya tidak janjikan kaya di situ, tidak. Yang penting untunglah sedikit ya. Gak ada profit 100% ya. Ulang. Gak ada profit 100%, tidak ada. Profit 1-2 kali ataupun 10 kali open posisi, profit 7 kali. Itu menurut saya udah oke banget. Dan mereka saya jamin menggunakan strategi saya, di saat saldo habis lost doll saya ganti saldonya. Tapi dengan syaratnya mereka harus pakai teknikal saya penuh ya. Pakai teknikal saya penuh. Nggak ada nanti teknikal saya yang open posisi 5 detik. Tidak mungkin teknikal saya seperti itu. Oke? Ini bukan teknikal yang seperti saya bahas di komunitas kita. Tidak. Ini murni materi ataupun pelajaran yang basic banget. Kalau sekolah itu paling di SD lah ya kita dapat materi ini. Oke, kita akan coba trading. Saldo kita di sekitar 21,194 ribu. Dan kita akan mencari momentumnya. Nampaknya di transaksi saya belum ada transaksi sama sekali di sini, masih 0 transaksi saya. Kita akan mulai video ini dengan matang. Harus saya ulangi dan harus banget saya bolkan kalimat ini kalau saya adalah expertise di sini. Kalau di urusan trading lain, saya ada temen, saya nggak berani klaim saya itu expertise. Oke, kita open posisi. Wah, banyak banget. Astaga. Open posisi saya open posisi 800 ribu, sorry. Saya nggak lihat. Harusnya open posisi saya itu sekitar 100 sampai 200 ribu. Astagfirullahaladzim, open posisi. Opening langsung ngajak ribut, Pak. Openingnya langsung 800 ribu, itu openingnya sangat banyak sekali. Saya sangat, bahkan jarang sekali bisa hitung jari. Misalkan sebulan saya trading yang open posisi di atas 500 ribu itu jarang sekali, Pak. Jarang. Kenapa? Karena saya nggak harap kaya di sini, karena nggak bisa dan nggak mungkin bisa. Satu orang manusia pun nggak mungkin bisa kaya di trading. Pasti dalam hati Anda bilang, kripto bang. Kripto itu Pak, ada kata-kata banget kata-kata ini Pak sebenarnya, tapi diklaimnya sebagai keren. Kata-katanya adalah cacing-cacing naga-naga. Itu kan banyak banget itu Pak, cacing-cacing naga-naga. Yang kaya itu membunuh yang miskin. Sedangkan yang miskin untuk membunuh kaya itu bisa, cuman agak lama banget nih prosesnya nih. Dan gak membunuh-bunuh kali nih, jatuhnya itu kayak cicil gitu. Nah, kan, karena kan sistemnya kan hampir kayak rampok kan. Gitu. Yap, histori saya baru 1 kali transaksi. Kita akan menunggu di momentum yang berikutnya. Pada compound index, ya. Terlihat namanya itu compound index. Kalian bisa lihat di sini. Compound index ataupun market index lainnya seperti Asia Composite Index, Commodity Composite Index dan kawan-kawan. Ini market ini agak berbeda cara tanggapinya. Maksudnya market ini agak berbeda cara kita untuk tradingnya. Ya, tidak seperti barusan saya trading. Kadang-kadang untuk si amatir yang baru banget nih orang, dia pikir semua teknikal itu sama, padahal itu salah sekali itu.
Nggak sama Pak. Jadi teknikal ini dipakai ke sini, teknikal ini dipakai ke sini. Namanya juga teknikal ataupun strategi. Contoh, strategi saya barusan, yang open posisi barusan, itu tidak akan mungkin bisa kita entry di indeks, nggak bisa. Anda lebih jago mungkin dari saya, yang pengalaman lebih tinggi dari saya 7 tahun trade di sini. Mungkin Anda berani debat sama saya, oke, ayo kita debat. Pakai teknikal itu, support resisten, kita trading di indeks. Kita lihat siapa yang paling menang. Nggak akan masuk Pak, support resisten di Asia Composite Index nggak masuk. Itu sama aja kayak kalian trading forex ya, pakai support resisten di template 1 menit. Nggak masuk Pak. Ada orang forex di sini nonton, DM aku. Misalkan bilang, nggak mungkin nggak masuk bang, dia di template 1 menit. DM aku, kita bedah semuanya dari asal mula grafik. Aku walaupun ini jago di sini di Asia, di Olimtrade, tapi aku sanggup membedah dari grafiknya sampai detail. Aku bisa melihat time frame 5 menit dan aku tahu jejeran di time frame 1 menit itu berbentuk seperti apa, 5 candle, walaupun aku nggak melihat di time frame 1 menit. Time frame 5 menit nih, ya kan? Kan lawannya kan time frame 1 menit. Aku walaupun nggak buka time frame 1 menit, aku cuma melihat dari time frame 5 menit. Aku bisa hafal bentuk-bentuknya di time frame 1 menit seperti apa. Memang aku trading di sini, tapi kalau untuk detail soal grafik, soal pola candle, ayo. Gak berani, gak takut aku Pak. Oke, ini di market index ini ya, tapi kita tidak trade di sini karena agak berbeda konteks. Oke, OTC ini emas harusnya kan udah berapa ribu ya emas hari ini ya? 3.700 kayaknya. Oke, ini buruk, kita cari market lain. Ini kita tadi ngoceh terus ya, karena nggak sanggup dengar Pak. Itu aja yang dibahas kan. Yap, karena sih ini potensi. Misalkan, ini saya bilang potensi. Ini karena kalau udah jadi, makanya males aku bilang kayak gitu. Potensi karena segini dia itu doji Pak. Doji, ataupun candlestick kecil. Candlestick yang ini. Kalau nggak doji, dia mantul naik ke atas. Kalau dia besar banget naiknya, saya akan entry sell. Kalau dia kecil, candlestick hijaunya ataupun merah boleh, kecil, saya akan entry buy. Dari mana saya tahu pelajaran itu? Udahlah. Sok kali. Oke, saya akan entry, saya turunkan saldonya jadi 200.000, sekarang saya turunkan saldonya menjadi 100.000. Saya orangnya itu sangat belak-belakan Pak. Saya tidak ada mengubah bahasa saya itu untuk supaya terlihat sopan, supaya terlihat baik, supaya terlihat ini orang sangat tidak ada Pak. Saya itu apa adanya saya ngomong. Kalau emang buruk saya bilang buruk, kalau emang itu memang nggak layak saya bilang nggak layak gitu. Realistis saja lah. Oke, ini kita entry buy ya, kita entry position buy. Sell Pak, sorry. Kita entry position sell, bukan buy. Kenapa kok entry position sell di sini? Nah, gini Pak. Sebenarnya buy. Sebenarnya buy, cuman candlestick buy ini dia kan di time frame 1 menit. Nah, ini saya kalau udah bahas ini nanti takut detail. Dia ada yang namanya candlestick dari grafik. Grafik itu lemah di ujung. Maksudnya bukan lemah itu ya. Maksudnya lemah di ujung itu dalam artian dia itu lemah gara-gara sudah terlalu meluapkan tenaganya. Semua hal di dunia ini kalau udah terlalu pol dikeluarkan tenaganya, harusnya dia tidak seprima dari saat dia keluarkan tenaga di awal, kayak gitu kan. Di ujungnya itu pasti kurang kan. Nah itu dia, tenaganya terlalu berlebihan kasih tunjuk ataupun dikeluarkan, dan akhirnya dia membutuhkan waktu rehat ya, membutuhkan waktu rehat sejenak untuk bisa mengumpulkan tenaga kembali. Kita boleh lihat di sini di kondisi yang besar-besar banget ya. Ini harus ada kecuali. Ini harus ada kecuali. Harus ada disclaimer di sini. Yang beruntun, ini akhirnya koreksinya juga akan panjang nafasnya Pak. Contoh, dia itu naiknya itu segini misalkan dia naiknya. Ini koreksinya ini nggak boleh satu, harus beruntun, harus segini koreksinya. Kemudian dia naik lagi gitu. Kalau satu batang doang, sebiji doang, ini saya profit sih nggak perlu lihat lah. Ini kalau sebiji doang, contoh kayak ada lagi.
Kita lihat di market lain. Tadi kayaknya saya ada lihat itu di market lain yang terlalu melampaui batas untuk turun kayaknya tadi. Ini ya. Ini. Dia tuh melampaui batas untuk turun. Dia akan koreksi sedikit. Itu hal yang sangat normal. Apalagi sesuai dengan pembahasan kita di area, maksudnya di support kah ataupun di resisten kah, itu sama. Saya berikan contoh ya, tidak puas ya Pak. Ini. Dia terlalu over sekali untuk naik. Dia harus koreksi sedikit. Itu hal yang wajib. Itu hal yang sangat biasa di trading. Dimanapun lah, trading manapun sama. Trading di forex juga demikian. Cuman kalian nggak terasa karena tidak menunggu itu kan. Tidak menunggu kau mau turun sebiji pun aku nggak peduli. Kayak gitu kan kalau di forex kan. Karena yang kita tahu semakin tinggi dia naik, semakin tinggi dibayar. Kalau di sini kan kita bukan peduli ya, tapi karena udah terbiasa dengan gitu dan kita mengharapkan itu juga ataupun kita antisipasi dengan itu juga, makanya terjadi penghafalan di sana Pak. Gitu. Itu secara jujurnya. Memang gitu kan. Oke, di NZD/OTC market tadi. Ini transaksi kita. 2 kali kita entry dan kita menunggu entry kita berikutnya. Yep, di sini market USD ini harusnya USD apa ini? USD CHF. Oh ya. Sorry. USD CHF di sini saya mau entry agak long time sedikit karena tidak menggunakan dari SNR, nampaknya di sini saya menggunakan dari indikator saja. Indikator SMA 17 dan EMA 42. Menunggu pola candlestick Pak sebentar. Pas sekali dia nyentuh ke sana. Oke. Sekali saja saya entry mengecek ombak. Misalkan profit syukur, misalkan nggak profit saya tahu apa yang saya lakukan di depannya. Gitu. Nah, ini menarik ini. Ini kan saya kan misalkan ini profit ataupun ini loss, saya tahu apa yang saya lakukan dan nantinya profit kan. Harusnya secara sains nggak. Harusnya saya bisa trading every time. Harusnya. Tapi kalau lakukan itu ada niat untuk lakukan itu udah kehancuran awal Anda. Ini saya sudah profit sekitar 100.000, 500.000 saya udah profit. Saya bisa untuk berhenti itu Pak. Saya bisa. Oke, lihat. Apakah saya akan kompensasi di sini? Ternyata tidak. Saya tidak kompensasi di sini. Saya akan menunggu momentumnya banget untuk bisa kompensasi. Di sini saya menunggu, ini saya kasih tahu aja ya. Di sini saya menunggu candlestick-nya itu doji ataupun candlestick-nya itu kecil-kecil untuk menuju ke pembalikan arah. Tapi misalkan dia nggak kecil Pak, langsung turun ke bawah, langsung turun, nggak kecil kan? Apakah saya akan menyesal akan hal itu, tidak open posisi langsung tadi? Enggak, itu kelebihan aku. Saya nggak menyesal di saat saya ketinggalan momen. Kenapa saya nggak menyesal? Karena momen itu, yang pertama momen itu bisa ditunggu, momen itu pasti akan terulang, ya. Yang kedua, saya selalu pegang kalau analisa aku nggak kayak gitu. Analisa aku tunggu dia doji ataupun kecil-kecil. Ternyata nggak doji, nggak kecil-kecil, langsung turun. Memang udah kita ancang-ancang kan, di saat dia doji kecil-kecil kita entry sell. Ternyata dia turun langsung. Saya nggak menyesal entry sell karena dia nggak ada doji-dojinya. Gitu. Saya nggak punya itu Pak. Saya yakin itu. Aduh, aku teringat dengan jam terbang. Nggak usah lah, malu aku Pak, malu. Jam terbang Ki, jangan kau ulang-ulangi itu lagi. Tadi berapa saldo aku Ki tadi di awal? Aku udah lupa saldo aku di awal tadi berapa. Coba taruh di sini. Berapa tadi? Saldo kita di awal. Coba dan hitung di akhirnya berapa. Hitung di akhirnya berapa? Berapa total keuntungan kita? Oke, sisa waktu sekitar ini jangan naik lagi dong. Karena kan kalau di OTC itu kadang-kadang dia naik tiba-tiba, bikin kaget Pak. 3, 2, 1 dan kita profit. Harusnya sudah cukup untung dari
saya di kali ini. Dan kita lihat history dari transaksi kita. USD CHF kita open posisi yang pertama, yang tadi terakhir itu berhasil, yang keduanya itu gagal. Terus kita open posisi kompensasi dari gagal kita NZD. Ya gitu transaksi saya. Nggak peduli profit apakah loss kah, yang penting saldo saya naik dan saya ngerti banget akan hal ini. Kayak gitu aja. Nama saya Muhammad Alwi, kita akan bertemu lagi di lain videonya. Bye bye.